Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 8 September 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah tidak setiap orang menerima kabar baik. Tema ini didasarkan pada bacaan surat Roma pasal 10 ayat 15b sampai 21. Surat Roma pasal 10 ayat 15b sampai 21 dengan ayat nas dari ayat 16. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama-sama kita berdoa. Ya Allah kami yang maha baik, terima kasih bahwa di pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kami, kesempatan untuk menjalani dan menikmati kehidupan pemberian Tuhan, apapun keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami yang sudah Tuhan titipkan bagi kami. Terima kasih untuk semua yang boleh terjadi. Terima kasih untuk istirahat malam yang boleh kami jalani. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon berkat-Mu untuk Radio Petra, yang boleh menjadi berkat bagi para pendengar Radio Petra. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat Roma pasalnya yang ke-10, ayat 15b sampai 21. Roma pasal 10 ayat 15b sampai 21, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang demikian bunyinya. Alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku berkata, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Lagi pula, dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun, tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau tema kita pada pagi hari ini adalah tidak setiap orang menerima kabar baik. Saudara-saudara, kalau tema kita itu tidak setiap orang menerima kabar baik, berarti artinya bahwa semua orang sebetulnya mendengar atau mendengarkan kabar baik. Tetapi tidak semua orang atau tidak setiap orang itu menerimanya. Jadi hanya mendengarkan tetapi tidak menerima. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang tadi jadi ayat nas kita.
Ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, saudara-saudara, tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Pertanyaannya, mengapa kabar baik itu diberitakan? Diberitakan setiap saat, begitu ya, melalui perenungan, melalui Radio Petra, melalui perenungan-perenungan dari pelayanan-pelayanan gereja, melalui perenungan-perenungan di YouTube, melalui perenungan-perenungan dalam kebaktian-kebaktian, melalui perenungan-perenungan di mana saja, semuanya bisa mendengarkan. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa tidak semua orang menerima kabar baik itu? Nah, paling tidak saudara-saudara ada 3 hal mengapa orang tidak menerima kabar baik meskipun mereka mendengarkan kabar baik itu. Penyebab yang pertama adalah 1, tidak sungguh-sungguh mendengarkan kabar baik itu. Jadi hanya mendengar, hear, bukan listening atau listen. Jadi tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi bisa jadi saudara-saudara, orang rajin ke gereja, orang rajin mengikuti pemahaman Alkitab, persekutuan doa, tetapi belum tentu ketika mendengarkan firman Tuhan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, penyebabnya apa kok bisa tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh? Penyebabnya adalah orang tidak menyediakan hati, orang tidak punya ketetapan hati untuk mendengarkan. Sehingga ketika orang tidak mempunyai ketetapan hati, niat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima, untuk merenungkan, dan untuk memahami firman Tuhan, maka ia tidak akan menerima kabar baik itu. Yang ada justru ketika nggak sungguh-sungguh seperti itu, maka godaan-godaannya banyak. Misalnya, meskipun di gereja gitu ya, kadang-kadang orang membaca Alkitab dari HP-nya. Nah, ketika tidak punya niat yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, maka bisa tergoda dengan HP yang misalnya kita lihat, ada WA, ada Facebook, ada berita baru, ada yang ingin follow saya, ada yang ingin berteman dengan saya. Kita mudah tergoda ketika kita tidak punya niat, ketetapan hati untuk benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi misalnya meskipun duduk di gereja, tapi ketika tidak punya niat, keteguhan hati, maka konsentrasinya bisa terpecah ke yang lain. Setelah membaca firman Tuhan, Alkitab di dalam HP misalnya, kemudian karena ada sekilas berita dalam handphone itu, HP itu bahwa ada di WA berita baru dan sebagainya, tergoda untuk melihat WA, tergoda untuk melihat Facebook, tergoda untuk melihat Instagram, sehingga tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Akibatnya apa saudara-saudara? Orang semacam ini, ia mendengarkan atau ia mendengar, tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan, tidak sungguh-sungguh memahami, tidak sungguh-sungguh memperhatikan, tidak sungguh-sungguh menerima kabar baik. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, saudara-saudara, kenapa tidak setiap orang menerima kabar baik meskipun mereka mendengarkan kabar baik itu? Penyebab yang kedua, kalau tadi tidak sungguh-sungguh gitu ya, tidak punya niat yang sungguh-sungguh, tidak punya ketetapan hati, penyebab yang kedua adalah karena orang beribadah, orang mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, itu hanya rutinitas belaka. Jadi misalnya orang rajin ke gereja, yes. Orang rajin persekutuan, yes mungkin. Orang rajin mengikuti PA, pemahaman Alkitab, yes mungkin. Atau orang mendengarkan Radio Petra, yes. Tapi pertanyaannya, kembali yang pertama tadi, sungguh-sungguh enggak?
Atau sekedar rutinitas gitu ya. Atau sekedar ya kalau nggak ke gereja malu nggak enak nanti dinilai oleh keluarga, anak-anak, cucu, orang tua misalnya, atau dinilai oleh orang lain sesama warga gereja, malas ke gereja dia itu, misalnya nggak enak hati karena penilaian-penilaian dari sekitarnya, tetapi juga tidak sungguh-sungguh. Jadi hanya rutinitas belaka ke gereja, hanya rutinitas belaka ikut persekutuan doa dan sebagainya. Saudara-saudara, saya tidak tahu posisi kita saat ini di mana. Apakah kita belum sungguh-sungguh, belum punya ketetapan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima kabar baik? Ataukah kita hanya melakukannya sekedar rutinitas belaka? Mari saudara-saudara, kita mulai mengubah kebiasaan atau sesuatu yang mungkin sudah kita lakukan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat 28 mengatakan, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saya ulang lagi, Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pertanyaannya, saudara ingin berbahagia enggak? Saudara ingin merasakan kebahagiaan dari Allah enggak? Saudara ingin merasakan kebahagiaan sejati enggak? Kalau ingin merasakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan dari Allah, kebahagiaan ilahi, maka Lukas 11, Injil Lukas pasal 11 ayat 28 mengatakan, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oleh karena itu, jangan hanya sekedar rutinitas mendengarkan Radio Petra. Jangan hanya sekedar rutinitas pergi ke gereja karena malu ditegur orang, diejek orang. Dan kita mesti sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh memberikan perhatian dan menaruhnya dalam hati. Nah, saudara-saudara, penyebab yang ketiga, tadi 2 penyebab ya. Penyebab yang ketiga, kenapa tidak setiap orang menerima kabar baik? Penyebab yang ketiga adalah karena apa? Orang mengeraskan hati. Orang ketika mendengarkan, tetapi lalu membantah gitu ya, menolaknya, memakai logika pikiran manusiawi, memakai bukan pikiran Allah tetapi pikiran manusiawi. Tidak mau menerima kabar baik, tidak mau merespon dengan baik, tapi menolaknya. Misalnya saudara-saudara, kalau firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, misalnya. Lalu dalam pikiran kita, nggak mungkin mengasihi musuh, nggak mungkin berdoa untuk musuh. Saudara-saudara, itu yang namanya menolak. Jadi kalau tema kita tidak setiap orang menerima kabar baik, itu karena orang mengeraskan hati, bahkan menolak, membantah firman yang ia dengarkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin nggak mungkin lah bisa mengasihi musuh, nggak mungkin bisa berdoa untuk musuh, nggak mungkin bisa melakukan yang baik untuk musuh. Saudara-saudara, kabar baik mengajarkan pada kita, Injil mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi musuh kita. Dan kalau kita mendengarkan, meminta Tuhan berkarya dalam hidup kita untuk melakukan, membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita untuk melakukannya, maka kita menerima kabar baik itu. Tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi menerima kabar baik itu. Saudara, mudahkah? Gampang, susah. Gampang kalau kita bersandar pada Tuhan, kalau kita meminta petunjuk, arahan, bimbingan, kekuatan dari Tuhan. Susah ketika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi kita melihat bagaimana sebetulnya firman Tuhan itu sudah diberitakan di mana-mana, juga kepada bangsa Israel. Tapi mereka tidak mendengarkannya. Mereka tidak mau menerimanya.
bahkan mereka menolaknya. Mereka membantahnya. Mari kita baca saudara-saudara pada ayat yang ke-20. Lagi pula dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku, firman Tuhan, telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Saudara, setiap orang Israel pada saat itu mendengarkan, semua orang mendengarkan, tapi mereka tidak menerimanya. Mereka membantahnya. Seperti yang tadi saya contohkan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang suka membantah apa yang kita dengar, sehingga kabar baik itu tidak kita terima? Saat ini saudara-saudara, kita diajak untuk mengingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mau beriman teguh di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu banyak, begitu besar ini, maka syaratnya adalah mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, menghayati, dan berusaha melakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Maka dengan begitu kita sungguh-sungguh menerima kabar baik dari Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu akan terus menggema. Firman Tuhan akan terus dikumandangkan. Firman Tuhan tidak akan bisa dibatasi oleh apapun. Yang membatasi adalah diri manusia itu sendiri. Mari kita terus rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan terus mencoba memahami dan melatih diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara, apakah telinga kita ditutup oleh tembok? Apakah telinga kita ditutup oleh hal-hal yang mungkin menjadikan kita nggak konsentrasi? Mari kita bersama-sama mencoba untuk menyingkirkan segala hal yang hendak merenggut kita dari mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Mari kita singkirkan hal-hal yang membuat kita tidak sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita termasuk yang baik, mungkin kita termasuk orang yang sungguh-sungguh, kita termasuk orang yang ke gereja tidak sekedar rutinitas, kita termasuk orang yang tidak suka membantah mungkin. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang suka membantah? Atau bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang hanya rutinitas ke gereja atau ikut persekutuan doa dan sebagainya? Saudara, jangan menghakimi orang lain. Mari kita berusaha untuk terus mendoakan mereka, supaya mereka juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak rutinitas belaka. Jangan menghakimi saudara-saudara, karena dengan penghakiman yang kita lakukan, kita akan dihakimi dengan cara yang sama. Mari kita sungguh-sungguh menolong dan terus berdoa kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka tidak mengeraskan hati, tapi menerima dengan kerendahan hati firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya terus menolong kita saudara-saudara, supaya kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga menerima kabar baik yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara, inginkah saudara berbahagia? Maka kuncinya adalah dengarkan firman Tuhan, renungkan, terima kabar baik itu, dan peliharalah dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini.
Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk terus mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dan bukan rutinitas. Dan bimbing kami untuk tidak membantah firman Tuhan, tapi dengan rendah hati mau melakukan kehendak Tuhan, menerima kabar baik itu dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Sehingga benar-benar tubuh, jiwa, roh kami menerima kabar baik itu. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, pekerjaan, tugas keseharian, relasi kami dengan siapapun yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Tuhan berkati agar setiap angan-angan, perkataan maupun tingkah laku kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami serahkan Radio Petra sepenuhnya dalam berkat-Mu. Setiap orang yang melayani di Radio Petra, Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi dengan segala yang diperlukan. Dan Tuhan kiranya berkenan memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh Radio Petra. Berkati seluruh pendengar Radio Petra, sahabat Petra dimanapun berada. Dengan segala keadaan anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang putus asa Tuhan tumbuhkan pengharapan. Yang lemah dalam iman Tuhan kuatkan. Yang sedang bermasalah Tuhan beri solusi. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Dan mampukan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru menjadi berkat bagi yang lainnya. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun berada. Juga anak-anak-Mu yang masih sekolah, Tuhan berkati, agar diberikan kepandaian, ketekunan, agar bisa belajar dengan baik mempersiapkan masa depan. Berkati keluarga kami masing-masing, agar kami boleh menjadi keluarga yang berpusat pada Tuhan, saling mengasihi dengan kasih yang Tuhan sudah ajarkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan kiranya berkenan menyempurnakannya. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam penyertaan-Mu. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 8 September 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.